Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila musannifatil kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, summa ila Syekh Nawil Bantani, summa ila abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jaddatina wa yu'idu alaina min anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Ta'anallaha ayyarzuqna ilman nafi'an wa rizqan halan thayyiban wasi'an wa ala mana wa salafuna salih bisirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pembahasan sebelumnya menerangkan tentang wudhu dibagi dua. Imam Al-Hatim berkata kepada sahabatnya Imam As bin Yusuf, berwudhulah 2 kali wudhu. Apabila waktu sholat telah tiba, maka wudhulah dengan 2 kali wudhu. Wudhu zahir dan wudhu batin. Kemudian Imam Asim nanya, bagaimana itu caranya? Wudhu ada 2. Wudhu zahir, wudhu yang seperti biasa kita lakukan. Sedangkan wudhu batin, ketika ngambil wudhu, di dalam hati kita adalah ada rasa taubat, menyesal kepada Allah, kemudian ninggalin dengki, ya, kemudian ninggalin nipu, kemudian menghilangkan keraguan, menghilangkan sombong, menghilangkan cinta dunia dan pujian manusia dan pangkat dari manusia. Jadi wudhunya sambil diniatin buat bersihin batin hatinya kita. Begitu juga ketika kita lagi nyapu atau ngepel nyapu di rumah, apalagi nyapuin musola, diniatin aja buat bersihin hati, ya, kotoran-kotoran yang ada di hati kita. Saya dulu diajarin sama ustadz kamar begitu. Kalau misalnya nyapu sekolahan atau nyapu kamar, niatin buat bersihin hatinya kita. Begitu juga dengan wudhu. Bersucilah kamu, tu'somu, niscaya kamu dijaga. Ya. Niscaya ketika kita punya suci, wudhu, kita terpelihara, dijaga. Fa anta tu'samu minal bala'i, maka kamu dijaga, terpelihara dari bala, ya, dari bencana atau musibah. Fa inna taharata tamna'u dzalika, karena sesungguhnya bersuci, tamna'u adalah dapat mencegah, zalika kepada hal itu, bala, ya, bisa ngelindungin kita dari bala. Kama ruwiya an ba'dihim, sebagaimana yang diriwayatkan dari sebagian para ulama.
Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, innal wudu as-soliha yatrudu anka syaitana. Innal wudu as-soliha, sesungguhnya wudu yang baik, wudu yang benar, ya, wudunya menggunakan fardu-fardunya, wudunya rapi, ya terudu dapat menyingkirkan anka darimu asyaitona kepada syaitan. Ya, ketika kita mempunyai wudu, kondisi kita dalam keadaan punya bersuci, ya suci, syaitan pun ogah godain kita. Itu perkataan Sayyidina Umar karramallahu wajhah. Qala an-nazimu, berkata siapa Kiai Nazim, sholli sholata wa zakki ma laka thumma sum wa'kuf wa hujja wa jahidan nafatukramu. Sholli, solatlah kamu, as-sholata, kepada solat. Lakukanlah solat, ya, kerjakanlah solat. Wazaki, dan zakatilah, malaka, kepada hartamu. Summa sum, kemudian berpuasalah. Wa'kuf, dan beriktikaflah kamu. Wahujja, dan berhajilah kamu. Wajahidanna, dan benar-benar berjihadlah kamu. Fatukromu, maka dimuliakan, maka dihormati siapa kamu. Pada satu bait ini menerangkan beberapa cabang iman. Yang pertama sholli sholat, ngerjain sholat. Kedua zaki malaka, zakatilah hartamu. Sum, kemudian berpuasalah. Wa'kuf, beriktikaflah. Wa hujja, dan haji. Wajahidanna, dan berjihadlah. Ada 6 di sini, ada 6 cabang iman. Zakaron nazimu fi hadzal baiti sitta syu'abin fayuqalu ala nasaqi ma taqaddama. Zakaron nazimu, mengatakan, an-nazimu, menyebutkan an-nazimu, siapa Kiai Nazim, fi hadzal baiti, pada bait ini, sitta syu'abin, kepada 6 cabang iman. Fayuqalu, maka dikatakan, ala nasaqi ma marra, menurut rangkaian keterangan, ala nasaqima, menurut rangkaian keterangan, taqaddama, yang telah lalu. Dikatakan sebagai berikut, wa syu'batul hadiyata wa syu'batul hadiyatu wal ishruna ityanus sholawatil khamsi fi awqatiha kamilatan. Wa syu'batul hadiyatu wal ishruna, adapun cabang yang ke-21, ityanus sholawatil khamsi, adalah mengerjakan sholat yang 5 fi awqatiha, pada waktunya sholat. Ngerjain sholat 5 waktu kamilatan, hale sempurna. Nah, ini cabang yang ke-21. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alamul imani as-salatu, faman faragha laha qalbuhu wa hafadha 'alaiha bihududiha fahuwa mu'minun. Alamul imani, adapun tandanya iman, as-salatu, adalah salat.
tandanya iman adalah melaksanakan sholat. Faman farogho, maka barang siapa farogho yang terfokus, yang konsentrasi, laha kepada sholat, fokus, kolbuhu apa hatinya man, wahafadho dan menjaga, alaiha kepada sholat, bihududiha dengan aturan-aturan sholat, fahuwa mu'minun maka dia adalah mukmin. Mukmin, orang yang beriman. Ada muslim, ada mukmin. Mukmin lebih dalam lagi. Jadi tandanya iman adalah sholat, melaksanakan sholat. Yang dikatakan orang mukmin adalah hatinya konsentrasi dan menjaga sholat dengan aturan-aturannya sholat, melaksanakan sholat dengan fardu-fardunya, dengan rukun-rukunnya, dengan cara-caranya sholat. Nah, dia adalah orang mukmin. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alamatil mu'mini wal munafiki. Wasu'ila dan telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an alamatil mu'mini wal munafiki, tentang tandanya orang mukmin dan orang munafik. Ditanya Rasulullah tandanya orang mukmin dan orang munafik. Faqala innal mu'mina himmatuhu fis sholati wassiyami wal ibadati wal munafiqa himmatuhu fit ta'ami wasyarabi kal bahimati. Itu tandanya. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, himmatuhu adalah, adapun cita-citanya, himmatuhu cita-citanya, pikirannya, konsentrasinya, fis sholati adalah tentang sholat, wasyami dan puasa, wal ibadati dan ibadah. Nah, itu pikirannya orang mukmin tentang ngerjain sholat, puasa dan beribadah kepada Allah. Wal munafiqo, dan adapun orang munafik, himmatuhu ialah konsentrasinya, pikirannya munafik, fitoami adalah tentang makanan, wasyarabi dan minuman, kalbahimati seperti binatang. Ya, itu tandanya. Kalau orang munafik kerjaannya gegares mulu. Iya. Dikit-dikit apa ya ntar yang gue makan ya. Apa besok ya yang gue minum ya. Romana pengen minum yang enak-enak mulu. Ibadah jarang, sholat jarang, kerjaannya gegares mulu, kalbahi mati seperti binatang. Iya, yang ada di pikirannya itu doang udah. Itu tandanya orang mukmin, pikirannya ya konsentrasinya tentang sholat, puasa dan beribadah. Ya makan perlu juga. Tetapi orang munafik ya pikirannya kagak ada buat ibadah. Boro-boro mau ngaji kan gitu. Gegares mulu gegares. Wa syu'batu tsaniyatu wal ishruna ada uzzakati limustahiqiha biniyatin makhsusatin.
Nah, ini cabang yang ke-22. Wa syu'batu tsaniyatu wal 'ishruna, adapun cabang yang ke-22 ada uzzakati, adalah menunaikan zakat, bayar zakat. Limustahiqiha, bayar kepada orang yang berhak nerima zakat. Biniyatin maksusotin, dengan niat yang tertentu. Menunaikan zakat dengan niat yang tertentu. Wahia, adapun niat maksusoh, niat yang tertentu, ayyanwiya syakhsu biqalbihi zakatal fardi. Ayyanwiya, ialah berniat, asyakhsu, siapa seseorang, biqalbihi, di dalam hatinya, berniat zakatal fardi, kepada zakat fardu atau zakat fitri. Ketika membayar zakat, di hatinya berniat menunaikan membayar zakat fardu. Walaisa alaihi ta'yinul amwali, dan tidak wajib, walaisa, dan tidak wajib, alaihi, atas syakhsun, atas seseorang, ta'yinul amwali, apa menentukan harta. Enggak usah ditentuin hartanya, saya bayar zakat buat harta yang ini misalnya, enggak usah, yang penting diniatin zakat fardu aja. Fa idza malaka nisaban minaz zahabi wal fiddati wal mawashi wal hububi wasimarin nakhli wal karmi, wajaba alaihi ayyadfa'a zakataha lil asnafis samaniyati. Fa iza malaka, jika memiliki siapa orang, nisoban, kepada satu nisob, minaz zahabi, nisob minaz zahab, emas, wal fiddati, dan perak, emas atau peraknya udah sampai satu nisob, wal mawashi, dan binatang-binatang ternak, wal hububi, dan biji-bijian seperti beras, padi ya, atau jagung, wasimari, dan buah-buahan, an-nakhli, kurma, wal karmi, dan anggur, wajaba alaihi ayyadfa'a, wajib alaihi, bagi orang, ayyadfa'a, apa membayar, zakataha, kepada zakatnya, semuanya itu, lil asnafis samaniyati, kepada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Awil maujudina minhum, atau orang-orang yang ada, minhum, dari asnaf samaniyah, orang-orang yang ada dari 8 golongan. Kal fuqara'i, seperti orang fakir, wal masakini, dan orang miskin. Orang fakir hidupnya lebih susah dari orang miskin. Misalnya anaknya banyak, kebutuhannya setiap hari butuh habis 100.000. Harus kehidupan biaya hidupnya 100.000 sehari, kemudian enggak nyampe setengahnya dia dapat, cuman 40.000, atau di bawah 50.000, enggak nyampe setengah dari kebutuhannya, itu disebut orang fakir. Wal masakin, nah kalau orang miskin ya kebutuhannya 100.000 cuman dapat 70.000 atau 60.000. Iya. Itu mah beda lagi kalau pengen apa aja, pengen ini, itu mah
Itu mah lagi covid itu. Lagi kepepet. Wal musafirin alladzina yahtajuna limu'natis safari. Wal musafirin, dan orang-orang yang bepergian, musafir. Alladzina yahtajuna, yang butuh musafir, limu'natis safari, kepada biaya safar, perjalanan. Orang musafir kemudian nggak apa-apa, berhak menerima zakat kalau dia butuh sama ongkos perjalanannya, butuh sama ongkos perjalanan. Misalnya ongkosnya kurang, duitnya udah mau habis, udah kurang. Kalau duitnya banyak sih jangan dikasih gitu. Wallazina irtakabatshum ad-duyunu, dan orang-orang irtakabat, yang menumpuk, hum, kepada orang itu, ad-duyunu, apa, hutang-hutangnya. Orang yang kelilit hutang, hutangnya kebanyakan. Iya. Baik berhutang untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan umum. Ya, ada dua. Dia berhutang buat kepentingan pribadi atau kepentingan umum. Misalnya dia punya kepentingan umum biar bisa dimanfaatin bersama. Kalau utang pribadi, kalau dia mampu bayar utang, nggak usah dikasih zakat. Ya, kalau punya utang buat pribadi, kemudian dia mampu buat bayar utang. Iya. Hah? Online. Iya. Kalau nggak kuat nggak apa-apa. Iya. Yang ribet kan dia kuat bayar utang tapi dimintain susah banget. Kabur-kaburan mulu. Iya. Kalau dia mampu bayar utang sendiri, ya nggak usah dikasih zakat. Tapi kalau berhutang buat kepentingan umum, dia berhak menerima zakat. Iya, baik mampu untuk membayar utang atau kagak mampu. Kalau untuk kepentingan umum, misalnya dia mampu buat bayar utangnya, tetapi karena untuk kepentingan umum, nggak apa-apa dikasih zakat. Iya. Minjem duit, ya minjem sebelah sini. Iya. Hati-hati kalau minjem utang online, itu mah nyekek nantinya itu. Minjemnya 2 juta dikasih cuma 1.300.000 atau 1.400.000 kan gitu. Udah gitu bayarnya 2 kali lipat. Waduh, nyekek banget udah itu. Jangan. Iya. Mendingan minjem sama yang lainnya, sama temen misalnya, tapi niatin buat bayar gitu, biar temennya yang dipinjemin kagak kapok kan gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma khalatotiz zakatu malan qattu illa ahlakathu. Ini hadis Nabi nih. Ma khalatot, tidak bercampur, az-zakatu, apa, zakat, malan, kepada harta yang lain, qattu, sama sekali, illa ahlakat, melainkan dapat merusak,
dapat membinasakan apa zakat hu kepada harta itu. Ya. Ya. Kalau artinya kalau ada harta zakat yang seharusnya dikeluarkan, seharusnya dia bayar zakat tetapi tidak dikeluarin, ya, enggak bayar zakat. Lalu harta itu dicampur dengan harta yang lain. Pasti harta yang lain itu menjadi rusak, menjadi binasa. Bakalan habis kagak berkah. Misalnya dia punya kewajiban bayar zakat, kagak bayar sama dia, kemudian dicampurin duitnya, hartanya dengan harta dari mana aja, ya pasti harta zakat itu bisa merusak dengan harta yang lainnya. Kagak berkah. Makanya ada orang kaya pelit, medit, kemudian dia bangkrut, ya kagak kaget kita, disuruh bayar zakat aja kagak, susah banget apalagi sodakoh kan gitu. Iya, jadi harta zakat itu berat, ya, awas harta zakat. Wa syu'batu salisatu wal ishruna saumu ramadhana. Dan adapun cabang yang ke-23, saumu ramadhana adalah puasa Ramadan. Udah masuk cabang yang ke-23. Bi ayat seruka sairul mufattirati fi ayyamihi biniyatin fil laili li ta'atil maula minal fajri ila ghurubis syamsi. Bi ayat seruka dengan gambaran meninggalkan siapa orang sairul mufattirati kepada hal-hal yang membatalkan puasa fi ayyamihi di hari puasa, di hari Ramadan, biniyatin dengan niat fil laili pada malam harinya, li ta'atil maula untuk taat kepada Tuhan. Ya, puasa minal fajri meninggalkan minal fajri dari fajar ila ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari. Ma'a salamatil haidhi wan nifasi wal wiladati fi jami'il yaumi. Ma'a salamatil haidhi disertai selamat dari haid buat empuan, wan nifasi dan nifas, wal wiladati dan wiladah, ya bersih dari haid, nifas dan nifas. Nifas adalah darah yang setelah melahirkan. Wiladah artinya ya kelahiran itu sendiri atau darah yang keluar bersamaan melahirkan si anak itu, ya. Darah yang keluar ketika melahirkan. Fi jami'il yaumi sehari suntuk, ya, sehari suntuk, seharian, semua hari, seluruh hari, maksudnya seharian, sehari suntuk harus bersih, ya. Misalnya dia haid, ya keluar darah haid cuman sedikit, maka puasanya menjadi batal. Harus bersih dari haid, nifas dan wiladah. Wa minal ighma'i dan harus selamat bersih dari ighma, dari ayan. Wasukri dan mabuk. Fi ba'dihi di sebagian hari. Kalau haid, nifas dan wiladah harus bersih seharian penuh. Kalau ayan dan mabuk harus bersih sebagian dari harinya aja, setengah hari aja. Biar puasanya tetap sah. Biar puasanya tetap sah.
Misalnya ayan, yang penting ayannya kagak seharian penuh dari pagi sampai sore sampai maghrib kan gitu. Bisa ngopi. Iya. Kalau ayannya cuman sebagian, enggak seharian penuh, enggak batal puasanya. Begitu juga dengan mabuk. Kal ukhli seperti makan, wasyurbi dan minum, wal jima'i dan jima bersetubuh, wasyurbid dukhon dan menghisap rokok, al ma'rufi yang telah dikenal, rokok yang sebagaimana biasa. Harus ninggalin itu semuanya, makan, minum, jima dan ngerokok. Faiza akala au syariba nasian fasaumuhu sahihun. Faiza akala maka jika makan, au syariba atau minum, nasian hale dalam keadaan lupa, nasian lupa, fasaumuhu sahihun maka puasanya orang sahihun adalah sah. Makan minum lupa nggak apa-apa gitu. Wa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Orang yang makan atau minum lupa, benar-benar lupa, innama dan hanya saja at'amahu memberi makan, hu kepada orang yang lupa, kepada nasian orang yang lupa, Allahu siapa Allah, wasaqo dan memberi minum siapa Allahu kepada orang yang lupa. Jadi kalau makan atau minum dia lupa, Allah lah yang ngasih dia makan, dikasih minum. Makan lupa kalau dia lagi puasa, kemudian dia nyendok nasi, iya. Udah dapet setengah piring lupa, diterusin sama dia. Itu mah bukan lupa namanya. Kalau lupa ya berhenti gitu, jangan dilanjutin. Wa syu'batu kama qalahu as-Suhaimiyu fi lubabit talibina, sebagaimana keterangan qalahu yang berkata kepada keterangan itu kepada ma as-Suhaimiyu siapa Imam as-Suhaimi fi lubabit talibin di kitab Lubabut Talibin. Jadi kalau lupa Allah lah yang ngasih dia makan, pendapat Imam As-Suhaimi. Wa syu'batur rabi'atu wal ishruna al-i'tikafu. Adapun cabang yang ke-24 al-i'tikafu adalah i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Wa huwal lubsu bimasjidin biniyatihi. Wa huwa adapun i'tikaf al-lubsu adalah diem, bimasjidin di masjid, biniyatihi dengan niat i'tikaf. Yusannu disunahkan apa i'tikaf kulla waqtin di setiap waktu, walau waqta karohatin walaupun di waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat. Misalnya ba'da subuh atau ba'da asar. Kalau i'tikaf kapanpun 24 jam boleh waktunya. Iya. Iya, yang penting diem. Ya, diem aja udah dapat pahala kalau dia niat i'tikaf.
apalagi sambil zikir-zikiran. Lakin yahrumu, akan tetapi yahrumu haram, i'tikaful mar'ati, apa i'tikafnya empuan, warraqiqi dan budak, illa biizniz zauji, kecuali dengan izin suaminya, wasayyidi dan tuannya. Harus ada izin kalau empuan, izin dari suaminya, izin mau iktikaf gitu. Nah, kalau perempuan belum nikah ya nggak apa-apa gitu. Iya. Iya, izin sama orang tuanya ngasih tahu. Cariin. Wa in soha, meskipun sah apa iktikaf. Meskipun sah iktikafnya tapi haram kalau harus ada izin dari suaminya atau tuannya. Walizzauji wasayyidi ikhrajuhuma minhu, dan boleh bagi suami wasayyidi dan tuannya ikhrajuhuma, adapun ngeluarin, ya, mengeluarkan istri dan budak minhu dari masjid. Kalau misalnya taunya nggak izin, kemudian suaminya rada marah, nggak apa-apa, suami nyuruh pulang, udah nggak usah itikaf gitu, pulang di rumah aja gitu, nggak apa-apa bagi suami. Jadi i'tikaf di masjid. Wa arkanuhu arba'atun, dan adapun rukun-rukunnya i'tikaf arba'atun, ialah ada 4. Awaluha, adapun yang pertama, an-niyatu, yang pertama niat i'tikaf, muqtarinatan bil lubsi, bersamaan bil lubsi dengan diam. Ya, niat ketika udah duduk, udah diem gitu. Fala takfi hala dukhulihi wa huwa sairun, maka enggak cukup apa niat hala dukhulihi, ketika masuknya orang, wa huwa, sementara orang itu sairun, adalah berjalan. Enggak cukup niat i'tikaf lagi jalan gitu, walaupun jalannya udah di dalam masjid, enggak cukup. Harus udah dalam keadaan diem. Wa tajibu, dan wajib niyatul fardiyati awin nazri fil i'tikafil manzuri. Wa tajibu, dan wajib niyatul fardi, apa niat fardu, i'tikaf fardu, awin nazri atau nazar, fil i'tikafil manzuri, pada i'tikaf yang dinazarkan. Kalau dia punya nazar pengen i'tikaf misalnya selama seminggu, kalau misalnya lulus sekolah, niat i'tikaf seminggu, ya harus niat nazar ketika i'tikaf atau niat i'tikaf fardu. Saniha masjidun khalisun fala yakfi al-musya'a bi khilafihi fit tahiyyati. Saniha, adapun yang nomor 2, rukun yang nomor 2, masjidun khalisun, adalah masjid yang murni benar-benar masjid. Fala yakfi, maka tidak cukup apa i'tikaf al-musya'a, di masjid yang kagak murni. Maksudnya baik jami atau ghairu jami ini musya, ini tanahnya masih enggak murni. Misalnya ada orang punya tanah 1 hektar misalnya, atau punya tanah 500 meter. Punya tanah 500 meter. Kemudian tanah itu punya 2 orang. Ya, tanah itu punya 2 orang, belum dipecahin. Bagian dia sebelah mana, bagian dia sebelah mana. Kemudian sama orang yang satu ini, orang yang kan tanahnya punya 2 orang. Salah seorang dari dia bilang,
ini tanah saya niatin buat jadi masjid. Nah, itu nggak cukup iktikaf di situ karena tanahnya masih bercampur, masih milik berdua, ya, atau masih sengketa, belum dipecah, belum dijelasin bagian dia sebelah mana, bagian dia sebelah mana. Yang penting tanah itu masih punya dua orang, belum jelas bagiannya sebelah mana. Itu. Iya. Yang penting masjidnya murni, walaupun tanah itu belum dibangun bentuk masjid gitu. Walaupun belum dibangun bentuk masjid, ya nggak apa-apa iktikaf di tanah kosong itu kalau diniatin buat jadi masjid. Sama aja, masjid atau musola, yang penting udah diwakafin bisa iktikaf di situ. Karena kenapa? Pada hakikatnya sama-sama aja, ya masjid atau musola, yang penting sudah diniatin oleh orang yang punya tanah, diniatin buat wakaf kan gitu. Bisa dia iktikaf di situ. Karena kenapa? Iktikaf. Ya, kalau di daerah kita kan sama macam-macam namanya. Ada masjid, jami, ghairu jami, ada musola, ada langgar, ada Islamic Center, ada masjid besar, ada masjid raya. Ya esensinya sama aja. Yang penting kan udah diwakafin kan gitu. Yang penting udah diwakafin, bisa iktikaf di situ. Bisa iktikaf di situ. Maupun di musola, di masjid sama aja. Bi khilafi fit tahiyati. Berbeda halnya iktikaf, berbeda halnya fit tahiyati dalam sholat tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid di tanah yang kagak murni, masih milik bersama, nggak apa-apa sholat tahiyatul masjid. Berbeda dengan iktikaf, tanahnya harus murni, punya masjid. Ya, bahkan kalau di Arab kan kagak ada. Ya, di Arab cuman masjid jami sama ghairu jami aja. Nggak ada istilah musola, nggak ada istilah masjid raya atau langgar kan gitu. Masjid akbar. Sama aja di sono. Sama iktikaf, di mana yang penting sudah diniatin buat tempat ibadah, buat masjid di situ. Wasalisuha wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukrimu biha maswa wa tusyarrifu biha uqbah wa tuballighu biha yaumal qiyamah minasy-syafa'ati ridha. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'una al-hasana. Allahumma arzuqna taysir wa sahala bi jahi khairil bariyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi yasma fadlan wajudan manna la bi'tisabi minna
bil Mustafa Rasuli nazza bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tashisubi walhamdulil ilahi fil badai wat tanahi walhamdulil ilahi fil badai wat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.